Nah, singkatnya Maryam punya mihrab diisi dengan ibadah yang sempurna dengan ukuran Maryam. Maka yang terjadi apa? Semua rizkinya Allah mudahkan. Pamannya Nabi Zakaria setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, baik makanan ataupun yang lainnya sudah ada. Sampai setiap kali kejadian begitu, ingin dikonfirmasi. Pamannya tahu pasti Allah berikan. Pamannya Nabi kok. Tapi ingin mengonfirmasi di lisan Maryam untuk menunjukkan kesuksesan Maryam dalam beribadah. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Kok saya antarkan sudah ada. Kadang-kadang di musim yang nggak ada. Musim apel, ada apel wajar. Ini bukan musim apel, ada apel. Paman mau ngantarkan makanan sudah ada. Antarkan pakaian sudah ada. Jadi kan kurang lebih begitulah ilustrasinya. Ditanya apa jawabannya? Ini semua dari Allah. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Allah berarti berhasil pendidikannya. Anak kalau ditanya misalnya kan, dari mana adik ini? Allah yang berikan. Berarti dia menunjukkan ada kesan pembelajaran yang kuat. Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, termasuk keturunan Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu mau berangkat ke tanah suci, berbarengan dengan saudara beliau, ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Setelah ngaji dengan Kiai Haji Soleh Darat, ya, kemudian berangkat ke tanah suci, nanti pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek. Ya, nah Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu taala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keluargaku, teman-teman di musyawarah yang saya senantiasa berdoa semoga seluruhnya tanpa kecuali dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa ini tidak akan menjadi maksimal dapat dirasakan kecuali diiringi dengan ikhtiar juga dari teman-teman untuk mewujudkan itu. Ketika seorang ibu memohon kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh. Tapi anaknya tidak merespon itu untuk menunjukkan dan berikhtiar mendapat kesolehan, tentu tidak mudah doa-doa itu sampai meresap ke dalam jiwa. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang seringkali kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada kekuatan dan keyakinan dari teman-teman juga untuk menjemputnya sehingga menjadikan kehidupan dan ranah yang kita pijak dalam pekerjaan profesi apapun menjadi bernilai dan membahagiakan baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau satu kondisi di masyarakat, imamnya tidak seideal seperti yang disampaikan. Nah, bagaimana kemudian menyikapinya? Pertama bersyukur kepada Allah karena dihadiahi objek dakwah. Itu bersyukurnya. Jadi kalau orang beriman itu melihat segala hal, kalau sudah halawatul iman dengan nikmat, tidak ada satu pun yang kita hadapi dalam hidup kecuali ada hikmah. Jadi kalau sudah kita berpandangan demikian, maka semua yang dilihat itu baik kelihatannya. Dan kita tidak melihat dengan emosional, tapi melihat dengan timbangan-timbangan keimanan. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kepada kita kesempatan untuk berdakwah. Mungkin antum dikirim ke situ untuk memperbaiki, ya, bukan untuk meninggalkan. Maka bagaimana bersikap demikian, memperbaikinya? Jangan mau'idhah hasanah dulu. Ya, nanti kalau disampaikan mau'idhah hasanah, dibalik nanti kamu siapa? Saya sebelum masjid jadi sudah di sini katanya. Ya, nah itu repot kalau begitu. Doa yang penting dipelajari. Ya Allah, jadi kalau terjemah bebasnya begini, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya.
Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Anda itu lahir ke dunia, tercipta tiba-tiba, atau dari rahim seorang ibu? Kalau dia jawab dari rahim seorang ibu misalnya, ibu Anda saja tidak pernah terfikirkan untuk tidak memiliki Anda. Apakah Anda pernah terfikir untuk tidak memiliki ibu? Enggak deh, saya kira itu ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menolak sebuah fitrah, karena hak untuk memberikan keturunan itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun berikhtiarnya itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang ada yang ingin punya keturunan, Allah berikan misalnya sesuai kemampuan dia, ya, terlihat lambat padahal ada hikmah di baliknya. Ada yang pengen cepat jadi lambat, ada yang pengen lambat pengen jadi cepat, ada yang pengen laki-laki jadi perempuan, ada yang pengen perempuan jadi laki-laki. Kemudian dilihat orang-orang yang sukses setelah mempelajari agama, bukan cuma untuk akhiratnya, dunianya juga sukses. Bagaimana orang-orang jahiliyah jadi sukses, bisnisnya sukses. Kok bisa orang bisnis belajar Islam makin sukses bisnisnya? Yang berkedudukan belajar Islam makin tinggi kedudukannya. Gimana caranya tuh? Jadikan motivasi. Maka masuklah pada golongan itu. Begitu kita masuk pada golongan itu, belajar Islam dengan benar, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan passionnya, maka ketika mendapatkan bagian itu baru masuk, sudah dijadikan oleh Allah sebagai golongan terbaik. Itu maksudnya. Jadi jangan tunggu dan membedakan orang lain dan menghukumi bahwa kita belum masuk ke situ, tidak. Karena pasti setiap manusia itu sepanjang masih hidup akan ada getaran dalam dirinya untuk mengingat Tuhan. Itu bimbingan Allah pertama. Nah, kalau sudah ada itu langsung sambut. Nah, itu yang dimaksud menjadi man di situ. Dari mana ayatnya? Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang sudah kami beri petunjuk, dia ikuti, kami tunjukkan jalan-jalan yang lain. Maka itu dekati Allah dengan sempurna. Bangun di malam hari, sholatlah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Tiada keindahan bagi pasangan ketika suami dapat kemudian menjadi imam, istri kemudian menjadi makmum di belakang, lalu suami kemudian berdoa, istri mengaminkan, mencium tangannya, dan sejak saat itulah kemudian bentangan kasih Allah diberikan kepada keduanya. Sungguh banyak gelar didapatkan manusia, tapi tidak jarang tak mampu menyelesaikan persoalan kecil di rumah tangga. Tapi banyak persoalan besar yang justru dientaskan dalam hempasan sajadah. Untuk itulah setelah ini, sekali lagi, dekati Allah, tingkatkan ketakwaan, dan pesan Al-Quran tegas, dengan itu akan dilimpahkan samara yang diidamkan. Tidak dibenarkan bagi setiap pasangan yang beriman, kalau memang dia punya iman, baik itu suami ataupun istri, untuk mewariskan sifat-sifat yang tidak baik setelah mereka berumah tangga.